Jadi bagaimana kita media buying dengan cara itu, dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Semua isu ini munculnya selalu menjelang pemilihan. Di tengah-tengah situasi yang normal, ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat predictable buat kami. Saya tidak menerima uang itu. Persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu, Mas, menghadapi apapun tegar. Dan saya orang yang pada saat diperiksa ada cross check, dan itu dilakukan oleh Pak Novel Baswedan. Jadi pada saat saya diperiksa, Pak Ganjar saya konfrontir ya. Dengan siapa? Saya pikir dengan Nazarudin. Ternyata bukan. Ternyata dengan Bu Miriam Yani. Dan pada saat itulah kemudian disampaikan dengan kalimat pembuka oleh Pak Novel begini. Bu Yani, nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Tek, kaget saya. Sebelum jawab langsung saya insepsi lebih dulu. Yani itu salah satu anggota DPR juga yang waktu itu di Komisi 2 menghadapi kasus ini juga, terus kemudian divonis. Nah setelah itu dari cerita yang pernah disampaikan kepada saya dari KPK bahwa Bu Miriam Yani itu menurut KPK pembagi uangnya. Dan yang menarik, sayang saat itu tidak dimasukkan dalam berita acara. Bu Miriam Yani mengatakan, Pak Novel, Pak Ganjar tidak pernah menerima itu. Dan saya sudah di BAP 4 kali. Dan ternyata kelak kemudian ada orang yang mengirimkan kepada saya tertutup tanpa alamat, maksudnya tanpa nama pengirim. Setiap masuk ke nama saya selalu ada kalimat, anak kalimatnya. Ganjar saya bagikan segini, dikembalikan kepada saya serahkan kepada si X. Selalu dalam semua berita acaranya. Tentu ceritanya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mau menerima memang dari awal. Kedua, saya mengikuti berita seluruh persidangan. Pada saat Pak Nazarudin diperiksa waktu itu, beliau sampaikan, Ganjar menerima 500.000 US dollar. Anda melihat sendiri, ya. Begitu. Itu bahasanya dia. Ya. Tapi katanya dia menolak. Ya, dia menolak karena kurang katanya begitu. Dan kemudian audiens tertawa. Masya Allah. Pada saat suara itu terjadi, rasanya saya pengen diundang untuk hadir bersama dia. Karena pasti fakta, data tidak bisa dipungkiri. Ada waktu, ada saksi. Pada saat persidangan berikutnya, terjadilah saksi bareng-bareng. Tapi saya tidak ikut. Ada Pak Nazar dan ada anggota DPR RI yang lain menjadi saksi bareng. Saat itu ditanya oleh hakim dia, Pak Nazar, apakah Anda melihat sendiri pada saat Anda memberikan uang kepada beberapa orang? Disebutlah beberapa orang termasuk saya oleh majelis hakim. Dan pada saat itu dia sampaikan, saya lupa. Kalau saya putar video bilang, saya ngelihat, saya ada di situ. Tapi yang kedua bilang, saya lupa, saya tidak ingat yang mulia gitu. Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri, tidak yang mulia. Dan saya lihat ekspresi teman-teman yang lain, wah, itu bahasanya. Sebenarnya orang bisa melakukan apapun untuk mencari apapun, dengan pesan kalau ada oleh siapapun untuk menjatuhkan siapapun. Dan itu saya lihat dari ekspresinya. Dan terakhir tentu saya sampaikan, saya lihat podcastnya Mas Novel gitu, dia mengatakan tidak cukup bukti untuk Ganjar. Kemudian Pak Firly juga pernah ditanya, tidak cukup bukti untuk Ganjar. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan saja kepada publik, saya tidak pernah korupsi, semua data fakta itu ada, yang seperti ini akan muncul. Jadi sebelum tanya yang lain sudah saya tebak dulu. Nanti akan orang bisa bertanya soal semen Rembang, tentang Wadas, karena itulah hal-hal krusial yang harus saya tangani dan untuk kami selesaikan. Pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang dikonfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda begitu. Dan saya silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya.
Sama kejadiannya, saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda. Mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri. Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Sebenarnya semua motifnya hanya satu saja, downgrade. Ya hari itu lumayan penting lah, Mak. Saya running gubernur kok. Dan saya running gubernur yang kedua. Dan 2 kali running gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu muncul di satu headline koran yang ada di Jawa Tengah. Saya telepon dia, dari mana? Siapa yang suruh? Dan ketahuan. Jadi bagaimana kita media buying dengan cara itu dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Semua isu ini munculnya selalu menjelang pemilihan. Di tengah-tengah situasi yang normal, ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat predictable buat kami.